Halo, tes. Nggak kelihatan ya? Tulisannya kelihatan nggak? Terlalu kecil ya tulisannya? Oh, Pun. itu ya? Samping ya? Apa? Kebalik ya? Gak apa-apa yang. Tulisannya apa-apa. Jadi kebalik ya? Tadi udah kelihatan kurang deket. Gimana caranya biar nggak kebalik tulisannya ya? Udah lah, nggak apa-apa Kang. Biarin. Dari sana kelihatan terbalik nggak tulisannya? Bukan terbalik, apa kurang besar gitu loh, kurang cerah. Tulisannya tapi terlihat kalau tulisan kebalik kelihatan. Tapi kebalik ya? Enggak, bener kalau nggak kebalik. Nggak kebalik ya, tapi di layarku kebalik. Di sana nggak kebalik kan? Maksudnya kanan jadi kiri jadi kanan. Enggak ya? Iya. Enggak. Enggak kan? Bisa kebaca nggak itu? Tapi harus dideketin ya. Ya alam annalil jami apalah gak kurang paham. Annalil jawahir ahkam. Ya. Kamin annaha qabilahul. Kalau nggak kebalik nggak apa-apa. Alah, bukan Kak. Nanti. Ini saya paskan ini. Nah, biar kayak ini. Kalau sini terlalu jauh ya. Terlalu jauh sih baca. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman, kita melanjutkan lagi pertemuan kajian makulat kita. Ya, hari ini kita sudah sampai ke ahkamul jawahir. Kalau kemarin itu ahkamul arad, kemudian definisi jawahir, definisi arad gitu loh. Sekarang kita masuk ke ahkamul jawahir. Suaranya jelas kan ya? Oke. Ya, sebelum ke sana, kalau kitabnya halaman mulai halaman 27 yang bagian atas gitu loh. Ya, oke, sebelum ke sana kita review sedikit lah beberapa hal yang penting dari makulat. Yakni pertama bahwa al-makulat adalah apa? Ilmun bahithun anil ajnas al-aliyah lil mawjudat al-mumkinah. Makulat adalah ilmu yang membahas tentang jenis-jenis ali untuk maujud-maujud yang mungkin ya. Gitu ya. Kemudian makulat itu membahas jenis-jenis ali gitu loh. Apa saja jenis-jenis ali gitu loh. Yang lil maujudat al-mumkinah gitu loh. Yakni jauhar. Wahidun jauharun wahidun watis atu a'rad. 1 jauhar dan 9 a'rad. Gitu loh. Ini pandangan masyhur gitu loh. Pandangan yang masyhur. Karena ada pandangan yang lain yang enggak masyhur gitu. Misal makulat itu hanya 2 jauhar sama arad. Ada yang bilang 3 jauhar, ainun sama kamun, sama kaifun gitu. Ada yang jauhar, ainun, kaifun sama kamun. Ada jauhar, ainun, kaifun, kamun sama harokatun gitu. Yang masyhur pokoknya jauharun wahid wa tisatu arad. Oke. Oke ya. Kemudian apa itu arad? Kemarin pertemuan yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan arad adalah al-mutahayyiz fi al-muta'attabi' li tahayyuzi ghairihi gitu loh. At-tabi' li tahayyuzi ghairihi. Atau al-mutahayyiz fi ghairihi atau al-qa'im bi ghairihi gitu loh. Al-qa'im bi ghairihi. Sementara jauhar adalah al-qa'im bi nafsihi atau al-mutahayyiz bi nafsihi gitu loh. Atau al-mughni al-ghani 'anil mahal atau sesuatu yang enggak butuh mahal gitu loh. Ya. Jadi kenapa kok ada pandangan kenapa kok para filsuf, para mutakallimin itu membahas jauhar sama arad gitu loh. Karena mereka memandang alam semesta dari mahiyah yang paling esensial gitu loh. Jadi alam semesta ini kalau bisa diringkas dalam klasifikasi yang paling mendasar itu terbagi jadi 2. Jauhar sama aradun. Jauhar adalah ma yaqumu bi nafsihi, sementara arad ma yaqumu bi ghairihi. Semua alam semesta pasti gitu. Gampangnya jauhar arad itu, kalau jauhar itu zat, arad itu sifat. Jadi alam semesta ini terdiri dari zat sama sifat, gitu aja. Kayak gitu. Zat sama sifat. Cuma istilah zat sama sifat itu kurang dakik, kurang tepat karena itu terlalu luas, karena jauhar itu lebih khusus daripada zat gitu loh. Arad juga begitu, lebih khusus daripada sifat gitu loh. Jadi kalau istilah teknisnya ya jauhar sama arad, artinya jauhar itu substansi, kalau arad itu aksiden. Nah Allah itu berbeda dengan jauhar, bukan juga arad gitu. Ada ulama yang bilang klasifikasi jauhar sama arad itu enggak hasir karena di sana juga ada yang lain. Jauhar, aradun, ada lagi mujarrodun, abstrak gitu. Kayak gitu. Tapi itu
pendalaman yang nggak cocok untuk di sini karena nanti terlalu jauh lah gitu. Itu juga ghair mutafaq banyak ulama karena ada yang bilang itu benar, ada yang bilang nggak benar. Jadi klasifikasi jauhar sama aradun itu masih disepakati oleh jumhur ukola, bukan hanya filsuf ya, tapi juga mutakalimin. Semua orang yang berakal pasti bilang al-alam jauharun wa aradun kayak gitu. Hanya perselisihan apakah jauhar sama arad, kemudian ada yang ketiga atau tidak. Nah, itu perselisihan gitu. Oke. Oke. Kemarin pertemuan kemarin, minggu kemarin itu sudah membahas tentang apa itu ahkamul arad gitu loh. Kemudian apa itu definisi arad, apa itu ahkamul arad, kemudian definisi masing-masing dari para mutakalimin dan para filsuf gitu loh. Jadi kemudian apa itu jauhar menurut para hukama, kemudian aksamul jauhar menurut para hukama gitu loh. Apa itu jauhar dan aksamul jauhar menurut hukama gitu loh. Kemarin halaman 24 itu kan ada aksamul jauhar indal hukama khamsah. Yaitu jauhar terbagi jadi 5, yakni hayula, ada yang bilang hayula, ada yang bilang hayula gitu loh. Ada yang bilang unsur gitu. Jadi hayula atau unsur itu sama. Ada yang bilang kemudian suro, yang kedua suro, yang ketiga jisim, yang keempat itu nafas, yang kelima itu al-aql gitu. Itu pembagian jauhar menurut para hukama gitu loh, para filsuf. Jadi jauhar ada 5. Kalau jauhar menurut mutakalimin hanya ada 2, jismun au jauharun fard gitu loh. Jismun au jauharun fard. Nah, pembagian itu didasarkan pada prinsip yang berbeda antara mutakalimin sama filsuf. Kalau mutakalimin itu percaya adanya jawahir al-fardah atau jauhar fard atau substansi tunggal gitu. Yang satu yang layak balisam yang tidak bisa terbagi. Sementara para filsuf itu tidak percaya adanya jauhar fard gitu. Karena setiap jauhar itu ya nggak percaya pada jauhar, tapi percaya padanya adanya surah sama hayula gitu. Sementara para mutakalimin nggak percaya adanya hayula sama asurah gitu. Jadi nggak mengingkari wujud asurah sama hayula, maksudnya mengingkari wujuduhuma fil kharij. Dia itu nggak memiliki wujud fil kharij, tapi wujud fil ini bisa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke ya alam analil jawahir ahkam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam annalil jawahir ahkaman. Gitu. Hukum-hukum, ketahuilah bahwa jawahir itu memiliki hukum-hukum, memiliki ahkam, maksudnya ahwal gitu. Jadi ketika kita mengetahui ahkamul jawahir, kita akan dengan mudah mencari sifat paling mendasar dari substansi. Apa itu substansi? Baik substansi yang dibahas dalam ilmu alam maupun dalam ilmu sosial ataupun dalam ilmu kalam, termasuk dalam ilmu-ilmu yang lain. Ilmu balaghah, ilmu nahwi juga di hasyiah-hasyiahnya itu ada pembahasan tentang beberapa analisis juga membahas tentang jawahir sama arad gitu. Ilmu mantik juga, nah gitu. Apalagi ilmu mantik lebih jelas lagi kan, nah gitu. Nah, di sini ada berapa ini? 3 sifat mendasar. 3 sifat mendasar. Faminha annaha, jadi sifatnya banyak. Lil jawahir ahkamun banyak, tapi ada yang sangat mendasar itu 3 gitu.
Faminha annaha qabilatul lil baqa' zamanaini masalah gitu. Bahwa jawahir itu qabilatul lil baqa' bisa tetap dalam 2 waktu. Kalau arad kemarin annaha ghairu qabilatul lil baqa' zamanaini gitu. Ya. Artinya lil baqa' zamanaini artinya ketika ada jauhar itu diciptakan sudah ada, maka jauhar itu pada zaman kedua itu sama dengan jauhar yang pertama. Beda dengan arad. Ini ada perselisihan. Kalau menurut mutakalimin arad itu ghairu qabilatin lil baqa' zamana ini. Artinya arad yang pertama itu pada zaman kedua itu beda lagi, ada muncul arad baru lagi gitu. Gitu. Alasannya karena membutuhkan karena arad bila tidak ini tidak mutakalimin karena arad bila tidak adanya tajadud maka dia tidak punya alasan untuk diciptakan, tapi dia itu terus-menerus ada gitu loh. Karena illatul haja ilal mu'athir adalah al-hudus. Menurut takalim karena alasan untuk butuh mu'athir adalah al-hudus. Nah, ketika arad itu ya baqa' zamana ini dia itu tetap 2 waktu dalam secara berturutan. Jadi ketika arad itu ada, zaman kedua nggak butuh menciptakan arad lagi. Jika demikian, ya baqa' zamana ini, maka zaman kedua di mana arad itu ada, itu nggak membutuhkan lagi adanya mu'athir atau al-khaliq, gitu, pencipta lagi, karena sudah diciptakan pada zaman kedua. Gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ada pendapat menurut para filsuf, ini review sedikit ya, menurut para filsuf bahwa arad itu ya baqa' zamana ini. Gitu loh. Ya baqa' zamana ini, karena memang diciptakan arad itu suatu tertentu, ini arad yang core ya, bukan yang core. Itu dia diciptakan, kemudian setelah itu dia diciptakan dengan memiliki sifat baqa' gitu loh. Jadi dia diciptakan terus kemudian dilengkapi dengan sifat baqa' gitu. Ini menurut sebagian mutakalimin dan juga menurut para filsuf gitu. Nah, yang berpendapat demikian itu menjawab bahwa illatul haja ilal mu'athir, alasan untuk butuh kepada khaliq, kepada mu'athir, itu adalah al-imkan, bukan al-hudus. Kenapa alam semesta ini butuh pencipta? Karena alam semesta ini mungkin. Jadi tidak ada masalah kalau arad itu ya baqa' zamana ini. Kayak gitu. Tapi jumhurul mutakalimin bilang al-arad la yabqa' zamana ini karena alasannya alam semesta itu membutuhkan mu'athir dan alasan membutuhkan itu adalah al-hudus. Jadi kesimpulan bahwa arad ya baqa' zamana ini atau jawahir itu ya baqa' zamana atau ghairu qabilatin lil baqa' zamana ini itu kesimpulan secara filosofis karena melihat grand design, melihat wujud secara luas relasinya dengan pencipta, muathirnya gitu, khaliqnya gitu. Jadi bukan sekedar punya pendapat, tapi dia itu punya pendapat yang merupakan implikasi dari pandangan yang besar gitu, hubungan antara alam semesta dengan penciptanya gitu. Nah sekarang jawahir, kalau arad ghairu qabilatin lil baqa' zamana ini, kan? Kalau menurut para kalau jawahir sekebalikannya qabilatul lil baqa' zamana ini, qabilatul lil baqa' zamana ini, masalah gitu. Iya. Nah, kemudian misalnya ada yang bertanya, kalau qabilatul lil baqa' zamana ini berarti illatul haja ilal mu'athir nggak berlaku lagi dong hudus. Jawabannya gimana? Jawabannya berlaku, tapi
Karena, nah ini ada kelanjutan nih sebenarnya. Karena jawahir sama arot itu nggak bisa lepas. Kalau ada arot itu pasti ada jawahir gitu. Ketika ada arot itu pasti ada jawahir gitu. Wujudul arot itu wujuduhu fil jauhar gitu. Wujudul arot itu keberadaannya di dalam pada jauhar. Wujudul arot huwa qiyamuhu bil jauhar gitu. Karena arot tidak bisa berdiri sendiri, maka jawahir bisa hilang sebab arot gitu loh. Karena arotnya ghairu qabilatul baqa zamana ini, ketika pada zaman kedua arot itu ditiadakan, sudah otomatis jawahir itu juga hilang gitu loh. Nah, kenapa tidak dikatakan saja jawahir sama-sama layak zamana ini? Alasannya itu filosofi suka. Alasannya itu soalnya ketika dikatakan al jawahir ya pokok zamana ini seperti arot, maka tidak ada kepastian, tidak ada kepastian dalam wujud gitu. Jadi ketika nggak ada hukum juga akhirnya gitu. Ketika orang itu membunuh seseorang, maka pembunuh itu nggak bisa dihukumi karena jauhar dia itu berbeda dengan jauhar saat dihukumi. Waktu membunuh itu berbeda dengan jauhar saat menghukumi. Gitu deh. Kayak gitu. Jadi, nah, atau menurut nukilan yang masyhur, dia itu bilang arot sama Jawa itu sama-sama lah ya bakal ini. Tapi saya cek buku-buku yang lain itu nukilan bahwa Nazam itu
Ya, keputus ya suaranya. Keputus videonya. Kita masuk lagi. Wa minha tamatsuluha fi sifat an-nafsiyah. Ya, sifat yang ketiga bahwa jauhar satu dengan jauhar yang lain itu memiliki sifat tamatsul fi sifat an-nafsiyah dalam hal sifat nafsiyah bukan sifat ma'nawiyah gitu. Seperti katahayyus wal qiyam bin nafsi wa qabulil a'rad wa nahwi dzalik. Seperti tahayyus yakni akhdul haisi bertempat gitu loh. Wal qiyam bin nafsi sifat dia itu qaimun bin nafsihi, al jawhar itu qaimun bin nafsihi atau al mutahayyis bin nafsihi wa qabulil a'rad dan dia itu bisa menerima a'rad, ini sifat nafsiyah wa nahwi dzalik. Tapi bukan sifat ma'nawiyah, dia itu sifat yang di luar zat. Kalau sifat nafsiyah itu sifat yang yadullu ala zat dunal ma'ani gitu loh. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan pada zat itu sendiri tanpa menunjuk pada makna-makna zaidah ala zat, mana-mana yang di luar zat. Sementara sifat ma'nawiyah itu sifat yang menunjukkan pada ziyadatul makna ala zat, pada perbedaan makna dibanding zat gitu loh. Perbedaan makna. Jadi gampangnya itu sifat nafsiyah itu ya bagi jauhar adalah sifat yang merujuk pada jauhar tersebut, nggak merujuk pada makna-makna selain zat jauhar itu sendiri gitu. Maka sifat jauhar satu dengan jauhar yang lain itu tamatsul sama. Jadi al-jawahir mutamatsilah. Nah, tapi ini indal mutakallimin. Ini indal mutakallimin. Ya. Indal falasifa itu sifat jawahir tamatsulah itu enggak. Dia itu mutakhalifah. Al-jawahir mutakhalif lil jauhar al-akhir. Kenapa alasannya begitu? Karena hukama itu percaya bahwa jauhar itu terdiri dari surah sama hayula gitu. Dan surah sama hayula ini antar satu jauhar dengan yang lain berbeda gitu. Dia nggak percaya jauhar fard. Sementara mutakalimin percaya jauhar fard. Nggak percaya al-hayula sama asurah. Begitu. Karena memang kalau percaya hayula sama asurah, gitu, jadi jauhar yang menjadi mahal itu disebut hayula, jauhar yang menjadi hal itu disebut surah. Al-murakkab minal hayyu wal wasura disebut sebagai jism. Nah, kalau klasifikasinya semacam itu, maka pasti jauhar satu dengan jauhar yang lain itu pasti berbeda. Karena misalnya satu jauhar ada, kemudian jauhar yang kedua, itu pasti hayula sama surahnya pasti berbeda. Mahal sama halnya pasti berbeda. Ya sudah otomatis hukama menyatakan antara satu jauhar dengan jauhar yang lain pasti hakikatnya berbeda, sifat nafsiyahnya berbeda. Apalagi sifat al-ma'ani, sifat al-ma'ani. Nah, kalau mutakalimin percaya hakikat jauhar itu ya sama hakikatnya. Perbedaannya itu hanya di awarid, di sifat al-ma'ani gitu loh. Sifat-sifat yang di luar zat. Gitu. Oke. Karena percaya adanya jauhar fard, maka hakikat dari semua jauhar itu ya berujung kepada jauhar fard yang hakikatnya sama. Maka para mutakalimin menyatakan al-jawahir itu mutamatsilah gitu. Fis sifat nafsiyah. Kalau fis sifat al-ma'nawiyah, al-ma'ani itu sudah pasti otomatis berbeda.
disepakati baik oleh mutakalimin maupun para filsuf. Jadi seperti kalma wanar gitu. Maksudnya di sini kalma wanar itu kaifiyatil ma wanar min hararatin wa burudatin wa rutubatin wa yabusatin. Au kalma an wanar al mausufaini bil ausuf al madhkuru al mutabayina. Seperti perbedaan dalam sifat ma'ani ya, seperti panasnya api, dinginnya air, itu hakikatnya sifat maknanya itu berbeda antara api satu dengan api yang lain, antara air satu dengan air yang lain, gitu. Tapi hakikatnya sama, Hakikat zatianya air sama zatianya nar sama, gitu. Sifat. Ya ini menurut para mutakallim. Karena para filsuf baik jawahir maupun baik sifat nafsiyah maupun sifatul ma'ani untuk jawahir itu mutakhalifah berbeda. Gitu. Oke. Saya kira itu sudah selesai. Kemudian baru akan masuk ke perincian ya, ke perincian arot gitu loh. Sebentar saya sambil sebelum kita melanjutkan mungkin ada yang bertanya sebelum kita masuk ke arot yang pertama. Untuk penjelasan jawahir sama arot itu secara umum sudah selesai, tinggal kita masuk ke perincian arot yang pertama gitu loh. Nanti arot yang setelah arot yang pertama ini apa, alkam gitu loh. Nah sebelum masuk ke sana mungkin kawan-kawan teman-teman bisa bertanya lah. Ada pertanyaan nggak? Oh, Mas, apa? Boleh tanya nggak? Ini Ada soal nggak tentang sebelum masuk ke alkam? Jayus dan bertempat dan bersifat. Ini mungkin alkam. Sebentar. Halo. Mana ada soal nggak? Saya pancing sedikit lah. Ini aplikasi untuk ahkamul jawahir, ahkamul arot itu adalah ketika kita membaca ilmu-ilmu kalam, baca filsafat yang sangat detail itu mau tidak mau kita harus bisa membedakan mana arot, mana jauhar gitu loh. Untuk pembuktian bahwa Allah itu bukan jauhar, bukan arot itu pasti mengikut sertakan klasifikasi semacam sifat-sifat semacam ini, hukum-hukum jawahir sama arot semacam ini. Kalau sifat jawahir sama arot itu demikian berubah-ubah gitu loh. Dia itu banyak sekali yang maka ke Allah itu enggak seperti itu. Bahkan para filsuf itu bilang juga sama.
muathir pasti tidak semacam itu gitu. Kemudian kalau untuk aplikasi filsafat-filsafat yang zaman sekarang itu dengan mengetahui ahkamul jawahir, hukum-hukum jawahir, hukum-hukum substansi, hukum-hukum marut, kita bisa mengetahui apa yang mereka sebut dengan istilah substansi, apa yang mereka sebut dengan istilah aksiden, baik itu ketika menyebutkan itu dalam konteks menjelaskan ilmu alam maupun ilmu sosial. Gitu loh. Kalau ilmu alam kan ya jelas lah, misalnya penelitian soal atom dan lain sebagainya gitu loh. Kayak gitu. Kemudian kalau membaca teori-teori penemuan sains itu akan jadi lebih bisa menyimpulkan bahwa apa yang mereka sebut dengan atom dan lain sebagainya itu apakah dia itu bisa masuk kategori jauh Harvard atau enggak. Ternyata atom sudah masih bisa dibagi-bagi lagi gitu. Maka dia sudah tentu dia tidak termasuk jauh Harvard gitu. Tapi dia itu masuknya ke jismun. Kayak gitu loh. Jadi atom itu bukan jauh Harvard tapi dia itu jismun karena di murakkab minal jawahir al-farda, atau kalau pakai pendekatan para filsuf maka dia itu jismun juga karena murakkab minal hayula wasuro. Karena ada mahalnya, yang menjadi mahal itu hayula atau unsurnya atau madanya gitu. Hayula, unsur atau madah itu sama, atau surahnya yang menjadi hal. Nah, kayak gitu. Kalau untuk ilmu-ilmu alam itu ada beberapa pendekatan membaca ilmu alam, membaca ilmu sosial itu pasti nggak lepas dari ahkamul jawahir sama ahkamul a'rad. Itu sudah pasti. Meskipun mereka menggunakan istilah yang berbeda gitu. Sudah pasti gitu. Ketika mensifati misalnya keadaan sosial yang berubah-ubah, itu sudah pasti yang disasar adalah a'radnya. Karena a'rad itu la yabqa zamana ini gitu loh. Kalau pakai pendapat sebagai mutakalimin sama filsuf, a'rad ya yabqa zamana ini, yaitu berubah-ubah, itu masih tetap dia itu mengarah kepada a'rad gitu loh, bukan jawahir. Kenapa? Ya karena yang dibahas dalam ilmu sosial itu adalah dhawahir al-mutaghayyirah, fenomena-fenomena yang berubah-ubah. Dari pendekatan sana saja sudah menunjukkan bahwa yang dibahas dalam ilmu sosial adalah dhawahirul istima'ul insan ba'dhiha bi ba'dhin gitu. Fenomena atau keadaan-keadaan yang muncul, ya kan? Keadaan-keadaan yang muncul ketika satu manusia berkumpul dengan manusia yang lain, gitu loh. Jadi ilmu sosial itu nggak mungkin ada tanpa ada sifat nafsiyahnya, yakni istima'ul insan ba'dhiha bi ba'dhin. Jadi tidak sedang membahas satu manusia, ilmu sosial itu, tapi sedang membahas gimana manusia ini berkumpul dengan manusia yang lain. Nah, kemudian menghasilkan tatanan sosial, itu disebut sebagai hukum sosial atau hukum adab misalnya. Menghasilkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran. Ini ilmu ekonomi gitu. Menghasilkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan gimana tata cara satu manusia mengatur manusia yang lain. Itu ilmu politik gitu. Hubungannya dengan manusia yang lain dalam konteks negara, ilmu politik gitu. Atau membahas manusia ketika berhubungan dengan sikapnya terhadap diri sendiri, itu ilmu etika, ilmu akhlak. Jadi nggak bisa lepas dari analisis jawahir sama a'rad gitu loh. Tapi ilmu-ilmu sosial sama ilmu alam itu nggak bisa didekati dengan hanya satu ilmu saja. Nggak bisa didekati hanya ilmu filsafat sama ilmu kalam saja. Tapi dia harus
memasukkan banyak sekali pendekatan. Dia harus dimasuki dengan pendekatan fikih, dimasuki dengan pendekatan ilmu matematika, ilmu alam dan lain-lain. Karena kecenderungan pembahasan ilmiah zaman sekarang itu kecenderungan yang multidisipliner ya, yang multidisipliner. Nah, problemnya itu ketika saat ini semua ilmu itu mengarah kepada multidisipliner, pembahasan satu ilmu selalu didekati dengan pendekatan ilmu-ilmu yang lain, orang akhirnya kebingungan cara mempelajari satu ilmu ini. Makanya harus kembali kepada pembelajaran yang rapi. Jadi walaupun ilmu zaman sekarang itu selalu didekati atau dijelaskan dengan pendekatan ilmu yang lain, tapi cara mempelajarinya itu harus satu-satu, harus urut gitu loh. Bukan satu waktu itu mempelajari langsung semuanya, tapi harus secara sistematis belajar satu-satu, pakai buku-buku, pakai kitab-kitab yang sudah direkomendasikan gitu. Belajar ilmu mantik dulu, makulat dulu, mantik dulu, logika dulu kan, kemudian belajar gramatika gitu, nahwu sorof, kemudian balaghah, ushul fikih, ilmu kalam, gitu, tasawuf gitu, fikih gitu. Kemudian nanti keaplikasiannya ke ilmu sosial, belajar sosiologi, muqaddimah Ibnu Khaldun, kemudian belajar ilmu alam juga. Pertama yang ditulis para filsuf zaman klasik dulu, gimana mereka membahas tentang ahkamul insan, ahkamul an-nabat, ahkamul hayawan gitu. Ketika tahu saat tahu waktu seseorang itu mempelajari ilmu-ilmu yang klasik semacam itu, mereka akan tahu versi ilmu yang sederhana dulu, gitu loh. Sebelum terjun atau menghakimi ilmu-ilmu yang sekarang. Gitu. Tanpa ada pengetahuan yang mendasar, nggak akan bisa orang itu memahami, apalagi mengadili ilmu-ilmu yang kompleks gitu. Jadi langkah untuk mempelajari hal-hal yang mendasar ini sangat penting. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada soal, kita lanjutkan. Saya bagikan layar ya. Ya, ya, selesai ahkamul jawahir. Kemudian kita masuk ke teks selanjutnya. Summa syara'tu fi bayani tis'ah muftadi'an minha bil kam. Kemudian saya memulai penjelasan 9, maksudnya 9 a'rad. Seraya memulai darinya dengan kam, memulainya dengan kam. Kuantitas li'annahu a'ammu wujudan. Karena kenapa kok dimulai dari kam? Karena kam ini lebih umum daripada a'rad yang lain, termasuk a'rad yang kaif gitu loh. A'am wujudan minal kaifi. Karena dia itu lebih umum daripada kaif. Nah, kaif ini umum banget kan, tapi ada kamun ini lebih umum daripada kaif. Nah, pembahasan filosofis biasanya dimulai dengan pembahasan yang umum. Penjelasannya umum, kemudian dibagi-bagi ke yang kecil-kecil gitu. Itu ya. Itu karakter dasar pembahasan yang rasional gitu. Fa inna ahada qismaihi,
فإن أحد قسم الكم يعني العدد يعم المجردات العارية عن الكيفيات وأصح وجودا من الأعراض النسبية التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها إلا بالنسبة إلى غيرها كتقرر الكميات والكيفيات. Karena salah satu kismai al-kam yakni al-adad. Ini al-kam al-kam gitu kan. Ini termasuk al-kam, al-adad termasuk al-kam, kuantitas. Ya umul mujarradat al-ariyah anil kaifiyat. Dia itu lebih umum atau mengeneralisir, mencakup abstrak-abstrak al-ariyah anil kaifiyat. Abstraksi-abstraksi yang lepas dari kaifiyat. Artinya pembahasan mujarradat itu nggak mungkin bisa ditemukan pembahasan mujarradat al-ariyah anil kaifiyat ini tidak bisa ditemukan di kaifiyat karena dia itu mujarradat al-ariyah anil kaifiyat. Karena dia itu pembahasan abstrak, hal-hal yang abstrak yang terlepas dari kualitas gitu. Gitu. Salah satu pembahasan di sana, yakni al-adat itu bisa mencakup al-mujarradat yang al-ariyah anil kaifiyat, mencakup mujarradat yang sepi dari kaifiyat. Jadi benar-benar nggak ada kaifiyahnya sama sekali. Itu alasan yang kedua, wa asah wujudan minal a'rad an-nisbiyah, dan dia itu wujudnya lebih legal, lebih asah, lebih sahih daripada a'rad nisbiyah. A'rad nisbiyah itu apa? Al-mata. A'rad nisbiyah itu apa? Al-mata, al-aina, al-mata. Gitu kan? Kemudian al-idhafa, al-wada, al-milk, ayyaf'al, ayyanfa'il. Karena mereka semua adalah a'rad yang nisbiyah gitu loh. Allati la taqarrura laha fi dzawati mawdu'ah. Karena dia tidak memiliki taqarrur. Nggak memiliki takorur atau ketetapan fi dzawati mawdu'ah pada zat mawdu'atnya gitu. Dia itu nggak memiliki zawat yang mutaqarrirah. Dia itu nggak ada illa binisbah ila ghairi, kecuali dia itu jika dihubungkan dengan yang lain gitu loh. Kayak gitu. Seperti halnya kata kororil kamiyat wal kaifiyat, seperti halnya ketetapan kamiyat sama kaifiyat. Jadi yang mutakorir dari 10 makulat itu yang pertama jauhar, yang kedua kamun, yang ketiga kaifun. Ya. Jadi satu arad, satu jauhar, dua arad ini mutakorir. Sementara al-mata, al-wadu, al-idhofa, al-milk, ayyaf, al-ayyan, fa'il itu semuanya nisbiyah. Artinya dia itu la tuqal illa bin nisbati ila ghairiha. Makanya kan pembagian arad itu kan seperti di awal-awal itu kan gitu. Wa syaitan bihi adalah arad imma ayyak wal qismata li dzatihi amla. Gitu kan. Arad itu ada kalanya dia bisa terbagi atau tidak. Al-awwal al-kamu. Wasani imma ayyatawaqqafa ta'aqulu ala ta'aquli amrin akhar, atau pakai bahasa di sini imma ay. Kalau pakai bahasa yang di sini halaman, coba di halaman. Imma yakuna mafhumuhu maqulan bin nisbati ila al-ghairi aula gitu. Halaman 11 ya. Imma ayatawaqqafa imma yakuna mafhum maqulan bin nisbati ila al-ghairi. Ada kalanya mafhumnya gitu loh. Yang layak bal qismata li dzati, ada kalanya itu mafhumnya itu makulan, itu bisa dimengerti kalau dihubungkan bin nisbati ila al-ghairi, kalau dihubungkan dengan yang lain. Kalau nggak dihubungkan dengan yang lain nggak bisa. Artinya dia itu
nggak mungkin ada tanpa ada dua hal yang ada sekaligus gitu loh. Semisal al-aina gitu loh. Husulul jismi fil makan, itu harus ada jisim, yang kedua harus ada makan, tempat. Nah, ketika ada jisim bertempat pada suatu tempat tertentu, maka muncullah makulat yang disebut sebagai makulatul aina gitu. Makulat yang berarti husulul jismi fil makan gitu loh. Itu makulat nisbiyah. Jadi pembahasan nisbiyah, relativitas itu sebenarnya sudah dibahas gitu loh. Semuanya nisbiyah. Yang tidak nisbiyahnya jauhar, kamun sama kaifun. Artinya mafhumnya itu bisa dimengerti oleh akal tanpa harus dihubungkan dengan hal di luar dirinya. Jadi ini netral nggak ya? Netral lah. Makanya ada yang bilang ilmu nggak netral itu sebenarnya orangnya nggak paham apa yang dia omongkan. Kayak gitu loh. Misalnya ini nih apa ya, ini di apa namanya di dikaitkan dengan masalah yang populer lah. Jadi netral sama tidak netral, relatif sama tidak relatif itu sudah menjadi pembahasan dalam ilmu mantik, ilmu makulat, ilmu filsafat. Jadi orang nggak bisa langsung menyatakan ini netral, ini nggak netral, ini relatif, ini nggak relatif, tanpa dicek lagi kebenarannya melalui analisis filosofis seperti semacam ini, gitu. Seperti hal-hal yang kita bahas sekarang ini, gitu loh. Misalnya mengatakan semua ilmu tidak netral, artinya misalnya ilmu kalam nggak netral, ilmu itu kaifun apa kamun? Ilmu itu kaifun. Nah di sini kaifun itu termasuk apa? Termasuk arat yang nisbi atau yang hakiki, termasuk arat yang hakiki, artinya nggak bisa dikatakan ilmu kalam itu kaifun itu nisbi, tapi tidak itu hakiki. Kalau dikatakan ada asumsi penulisnya, itu berarti ada kecurigaan yang berlebih terhadap manusianya, dan itu diarahkan kepada manusianya, bukan diarahkan kepada ilmunya. Gitu. Iya. Jadi yang nisbi itu dihalain kemudian tapi ditempelkan ke ilmu gitu. Jadi ada teori tentang nisbi netral sama gak netral itu sudah ada teorinya jelas. Jadi nggak perlu ikut klasifikasi yang belum bisa diverifikasi ilmu alatnya, ilmu mantiknya, ilmu kalamnya, ilmu makulatnya gitu. Karena di sini dibahas detail gitu. Ya. Jadi tinggal ditanyakan saja maksud ilmu gak netral itu apa, referensinya apa. Nah, itu loh. Referensi filosofis logisnya makulatnya itu apa gitu. Nah, begitu. Gitu. Fakultum, nah, terus kan. ثم شرط في بيان مبتدئ منها بالكامل أنه أعم وجودا من الكيف فإن أحد قسميه آني العدد يعم المشارطات العارية عن الكيفيات وأصح وجودا من الأعراض النسبية التي لا تقرر لها في ذوات موضوعاتها إلا بالنسبة إلى غيرها كتقرر الكميات والكيفيات. فقلت, maka kita katakan ma yaqbal qismah. Ma yaqbal qismata wa hiya fardu syai'in ghairu syai'in. Gitu ya. Ma yaqbal qismah, ma yaqbal qismah ini adalah kam. Gitu. Nah,
Ini nih. Fardu syai'in ghairi syai'in. Ma yaqbalu qisma. Ini kam. Arab yang pertama, apa yang Arab yang bisa menerima pembagian. Wahia al-qisma, apa yang disebut qisma? Fardu syai'in ghairi syai'in. Yakni gampangnya itu mulahadatu syai'in annahu ghairu syai'in akhar. Artinya itu memperhatikan sesuatu bahwa sesuatu itu berbeda dengan sesuatu yang lain. Atau mulahadatu anna hadzal juz mughayyirun li hadzal juz. Memperhatikan, mengamati bahwa satu bagian ini berbeda dengan bagian yang lain. Kalau sesuatu Arab itu bisa dikategorikan semacam itu, bahwa bagian ini berbeda dengan bagian yang itu, maka dia itu masuk kategori kam, kuantitas gitu loh. Gitu. Seperti beras, seperti bilangan ini kan satu berbeda dengan dua gitu. Tiga berbeda dengan satu, berbeda dengan dua, itu sudah jelas. Atau baris itu berbeda, titik itu berbeda dengan garis berbeda dengan sisi berbeda dengan ruang gitu. Itu kan berbeda. Di otak manusia itu sudah bisa membedakan. Kalau semacam itu maka dia masuk kategori kamiyah, kuantitas. Ya, gampangnya begitu. Hadza wal murad huna. Ini yang dimaksud di sini di dalam kelas ta'rif kam yang paling mendasar, yang paling umum gitu loh. Waliyadakhul al-kam al-muttasil wal munfasil, supaya masuk kam muttasil sama kam munfasil. Jadi definisi fardu syai'in ghairu syai'in itu definisi kamiyah yang mencakup kamiyah yang mutasilah atau kamiyah yang munfasilah. Nanti akan ada penjelasan kamiyah mutasilah sama munfasilah. Wa tutlaqu 'alal iftiraq fi haitsu yahsulu lil jismi huwiyatani. Al-qisma itu tutlaqu 'alal iftiraq. Yaitu digunakan untuk menyebut iftiraq. Bisa dibedakan. Yang mana bi haitsu yahsulu lil jismi huwiyatani. Yang mana satu jisim itu bisa memiliki dua huwiyah. Huwiyah itu al-haqiqah al-juz'iyah. Al-haqiqah al-juz'iyah. Misalnya kita lihat suatu jisim. Kan bisa kita potong jisimnya. Nah kan akhirnya identitasnya ini, huwiyah yang potongan pertama berbeda dengan huwiyah potongan kedua. Gitu. Bisa dipotong-potong gitu. Akhirnya bisa terbedakan. Sehingga memiliki haqiqah juz'iyah. Sehingga memiliki dua huwiyah. Atau lebih gitu. Kalau kaifun, kualitas, nggak bisa semacam itu. Nggak bisa dibagi-bagi. Karena dia itu malaik baluk qismah, walai ta'aqufu ta'akuluhu ala ta'akuli amr akhir. Gitu. Wahadal makna la yalhaqul miqdar. لأن الملحق يجب بقاؤه عند اللاحق والمقدار الواحد إذا فصل فقد عدم
وحصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال بل قبل الانقسام. في هذا المعنى هو المادة الباقية بعينها دون المقدار الذي هو الكم المتصل. Nah, makna tutlaq ala al-iftiraq qabil al-qism artinya al-iftiraq bi'adhi yahsul jismi huwiyatani. Ini gak bisa wahadzal makna ini la yalhaqul miqdar, itu enggak mencakup mutasil ya. Kayak gitu. Karena dia disebut kamiyah mutasil, mungkin pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail lagi apa itu miqdar di sana, itu apa itu al-khot, apa itu asatah, apa itu isim gitu loh. Karena ada kaitan dengan ini apa itu nukto, apa itu titik, apa itu garis, apa itu sisi gitu loh. Nah, ada makna layal hakul miqdar. Makna itu tadi itu tidak bisa mensifati miqdar, karena yang disifati malhum itu ya jibubak indalah, karena miqdarnya ini harus tetap indalah. Gitu. Alasan yang jelasnya itu di kalimat selanjutnya, wal miqdar al-wahid idza fasala faqad adima wa hasala hunak miqdaroni gitu. Karena miqdar satu itu dia itu kamutasil. Jika kita katakan dia itu yaqbalu iftiraq bi'aitsu yahsul juz zalikal juz gitu. Bagian ini berbeda dengan bagian juz itu yang lebih tepat gitu. Kayak gitu ya. Wa hasala hunak miqdaroni wal miqdar al wahid idza fasala faqad azima wa hasala hunak miqdaroni lam yakuna mawjudaini bil fi'li qabla al infisal. Karena miqdar wahid kamiyah mutasila yang satu, miqdar ini kamiyah mutasila yang satu, jika dia itu dipisah maka dia itu hilang. Tapi akhirnya muncul di sana dua miqdar yang enggak ada sebelumnya bil fi'li qabla al infisal.
nggak ada sebelumnya secara aktual sebelum dipisah gitu. Balil qabil lil intisab bi hadzal ma'na wal mada al baqiya bi 'ainiha dunal miqdar alladhi wal kam muttasil. Akan tetapi yang terpisah dengan infisol semacam ini wal mada al baqiyah, yakni yang tersisa itu mada baqiyahnya. Sempat mati ya? Iya, internet sempat mati ya?
Internetnya sempat mati ya. Tadi sampai ke mana tadi itu? Ya udahlah, yang penting terakhir ini sudah nyambung lagi. Jadi kesimpulannya dari pertemuan kali ini adalah ini bahwa jawhar itu memiliki sifat-sifat ahwal yang sangat mendasar, ya ini qabilatul baqo zamana ini. Yang kedua hala tadakhul ala jihati nufud wal mulaqo. Yang ketiga tamatsuluha fi sifat an-nafsiyah. Nah, ini semua indal mutakallimin. Untuk ini yang sifat yang pertama, sifat yang kedua itu disepakati mutakalimin sama para filsuf. Sementara sifat yang ketiga tamatsul fi sifat an-nafsiyah ini hanya disepakati oleh mutakalimin. Kayak gitu. Kemudian tadi kita masuk ke kam sifat art yang pertama, ya ini art yang pertama, ya di kam definisinya adalah fardu syai'in wa ghairi syai'in gitu. Nah, itu definisi yang paling umum yang mencakup al-kam al-muttasil sama al-kam al-munfasil. Oke, saya kira itu aja. Mohon maaf kalau ada kelirunya. Oke, kalau ada yang mau bertanya monggo. Ada soal nggak? Monggo, bisa langsung diomongkan gitu. Nggak ada. Mau bertanya, Mas. Iya, pembahasan kam Ada dulu ini. itu siapa sih? Ada dulu itu teman yang bertanya apa gunanya membahas ilmu makulat dalam ilmu mantik gitu. Saya jawab gunanya adalah supaya analisis terhadap ilmu mantik itu menjadi lebih detail gitu. Karena akhirnya orang yang mempelajari ilmu makulat itu bisa mengetahui apa sih karakteristik dari al-ajnas al-aliyah gitu. Apa sih? Karena makulat ini membahas al-ajnas al-aliyah. Ketika tahu al-ajnas al-aliyah itu seolah-olah seseorang itu mengetahui hakikat alam semesta ini yang paling mendasar, yang paling esensial gitu. Al-ajnas al-aliyah. Karena dia itu jenis yang tertinggi. Gitu. Oke, monggo kalau ada yang bertanya monggo. Langsung ngomong bisa lah, ditulis juga bisa. Ya, saya ngomong aja. Susah banget nulisnya. Kedengaran, Mas? Halo? Halo, Mas. Kedengaran nggak suaranya? Monggo, pertanyaan monggo, ahlan. Silakan, Mas Akbar. Ya, halo. Kedengaran suara saya? Halo, Mas. Ya udah, monggo diketik, nggak apa-apa.
Oh ini ada yang bertanya. Penjelasan kami ini kan soal jumlah ya, sehingga lahir hitungan 1, 2, dan seterusnya untuk jauhar. Apa benar begitu? Kemudian apakah ini dasar lahirnya ilmu matematika? Jadi kam itu, dia itu ada dua. Kam itu dua. Kam mutasil sama kam munfasil. Kalau yang berkaitan sama hitung-hitungan al-adat itu adalah al-kam al-munfasil. Bukan al-kam al-mutasil. Kayak gitu loh. Al-miqdar. Jadi ada al-miqdar sama al-adat. Gitu loh. Al-miqdar itu kam mutasil. Kalau al-adat itu kam mutasil. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kam mutasil itu dia itu bisa dibagi-bagi. Tapi jauharnya dia itu bergabung satu dengan yang lain gitu loh. Seperti garis. Itu kan gabungan dari titik-titik menjadi garis. Nah, kemudian ada sisi, satah. Bahasa Arabnya satah. Satahun. Itu adalah gabungan dari garis-garis bergabung menjadi sisi. Kayak gitu loh. Kalau gabungan dari 3 sisi, maka dia menjadi bangun ruang gitu loh. Ada ruang gitu. Jadi ini memang dasar untuk matematika, bukan hanya matematika sih. Kalau matematika hanya kam munfasil, nah ini kam ini dasar dari ilmu matematika dan ilmu geometri. Geometri. Kayak gitu. Ini dasar filosofis muncul semacam itu. Jadi kalau misalnya implikasi dalam ilmu kalamnya, kalau Allah Ta'ala itu digambarkan memiliki ruang, digambarkan memiliki sisi yang berbeda satu dengan yang lain, digambarkan memiliki ukuran, maka dia sudah pasti otomatis masuk kam. Dan kam itu adalah arot. Allah bukan seperti itu. Itu ya. Nah itu implikasi dalam, kalau implikasi dalam ilmu matematika dan ilmu geometri ya itu dasar paling mendasar gitu. Paling filosofis dari matematika, dari geometri adalah bahwa dia itu ya qabilul inkisab, dia itu bisa terbagi-bagi. Gitu loh. Yang bisa terbagi-bagi adalah al-adat, bilangan sama al-miqdar atau bangun ruang gitu loh. Miqdar pokoknya nggak tahu lah bahasa Indonesianya, bahasa anunya bagaimana. Pokoknya miqdar adalah kam yang mutasil. Kalau al-adat kam munfasil gitu. Seperti itu. Ya, gitu ya. Lalu jangan salah paham ya. Jadi yang dibahas dalam kam itu arot ya. Kam itu arot ya. Bukan jauhar. Jadi ketika tadi diilustrasikan ada titik-titik ya kan, bergabung, itu yang dibahas itu min haitsul kamiyah ya, bukan min haitsul bahwa dia itu jauhar yang titik-titik gitu loh. Bukan dari madahnya. Kan kalau dilihat dari titik-titik digabung itu menjadi garis, itu kan madah bergabung jadi garis. Yang diperhatikan itu bukan jauharnya. Tapi yang dia perhatikan adalah kamiyahnya itu. Ketika dia yakbal inkisam, dia itu disebut sebagai kam. Tapi pasti ada jauharnya. Karena arot sama jauhar itu mutalazimani. Ketika ada arot pasti ada jauhar di sana. Tapi otak manusia itu bisa memilah-milah kita ini sedang membahas apa. Sedang membahas arotnya apa jauharnya. Gitu loh. Ketika sedang membahas arotnya, yang membahas kamiyahnya itu. Gitu ya. Bukan membahas apa saja yang yakbal inkisam gitu loh. Jauhar bisa yakbal inkisam itu artinya di dalam fardhu syai'in, definisi yakbal inkisam itu fardhu syai'in ghairi syai'in. Artinya begini, akal manusia itu bisa akhirnya membedakan bahwa bagian ini itu berbeda dengan bagian yang ini. Ada dua bagian. Ketika sesuatu itu bisa diterima oleh akal, itu ada bagian satu, kemudian ada bagian yang lain, maka itu sudah otomatis kamiyah. Gitu ya, kamiyah. Beda halnya dengan kaifiyah. Kaifiyah itu ghairu qabil inkisam. Gitu loh.
Jadi di akal, di otak manusia itu hanya ada suatu kesatuan yang nggak bisa dibagi. Ketika dibagi itu dia hilang. Itu bukan hakikatnya. Gitu. Beda dengan kami ya, ketika dia itu dibagi itu justru hakikatnya. Gitu. Kualitas kaifiyah, kalau kabiyah kuantitas. Bisa dibagi-bagi, di dalam akal pikiran itu bisa dibagi-bagi. Ini bagian satu, ini bagian yang lain, itu maka masuk kam. Ketika Allah, misalnya ini implikasi ilmu kalam yang paling serius lah. Ketika Allah itu memiliki bagian mata, memiliki bagian tangan, memiliki kaki, memiliki betis. Betis ini berbeda dengan tangan, tangan ini berbeda. Itu artinya sedang berbicara kamiyah Allah, berbicara kuantitas Allah. Gitu loh. Walaupun tidak terbagi ada dua Allah enggak, tapi Allah sendiri dibagi menjadi ada matanya Allah berbeda dengan kakinya Allah, berbeda dengan tangannya Allah. Maka itu sudah masuk kategori kamiyah. Kayak gitu. Gitu ya. Mungkin pertemuan selanjutnya kalau nggak ada pertanyaan akan saya jelaskan lebih jelas ya. Sebelum masuk ke, karena kami ini panjang pembahasannya, jadi akan diulang lagi. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada soal lagi nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kita tutup aja kajian kali ini. Mohon maaf kalau ada salahnya dan tadi itu ada terputus-putus gitu. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.